Jadi ngomongin DPR, coret. PDI Perjuangan sering banget ngomong bahwa kata Ibu Mega kita harus mendukung program-program Pak Prabowo. Mana mungkin ngomongin pemakzulan Gibran. Bu, kata Pak Prabowo, kursi menteri yang bisa diisi ada segini Bu, wakil menteri segini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perpolitikan di Indonesia langsung heboh biasanya kalau ada berita tentang Ibu Mega. Apalagi Ibu Mega ketemu Pak Prabowo. Bukan saja Ibu Mega ketemu Pak Prabowo yang bikin heboh, ketemu utusannya Pak Prabowo aja bikin heboh. Jadi beberapa hari yang lalu Bu Mega didampingi Mbak Puan dan Yasona Lauli kalau saya nggak salah, itu menerima utusan Pak Prabowo yang dipimpin oleh Abang Dasko, Abang Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR. Yang jelas di pertemuan di rumah Ibu Mega itu walaupun ada Puan, itu nggak ngomongin DPR. Karena kalau ngomongin DPR, Bang Dasko sama Puan di gedung DPR aja. Ngapain di rumah ibunya Mbak Puan? Jadi ngomongin DPR, coret. Tapi Bang Dasko ini memang orang dekatnya Pak Prabowo. Bahkan beberapa orang mengatakan bahwa Dasko ini sedikit dari orang sekitar Pak Prabowo yang bisa menerjemahkan maunya Pak Prabowo dan dipercaya oleh Pak Prabowo. Jadi wajar begitu Bang Dasko bergerak bertemu Ibu Mega, wes ada apa? Ya. Ada apa itu ya? Pertemuan itu ya? Apakah kemudian ini menjadi sinyal-sinyal bahwa PDI Perjuangan akan segera bergabung dengan pemerintah? Apakah ini sinyal-sinyal PDI Perjuangan bergabung dengan pemerintah? Kan udah tadi ya. Mendukung pemerintah maksudnya. Kalau mendukung pemerintah sudah pasti. Kenapa? Ada 3 alasannya. Yang pertama, kader-kader PDI Perjuangan sering banget ngomong bahwa kata Ibu Mega kita harus mendukung program-program Pak Prabowo. Itu kan artinya mendukung pemerintah kan. Yang kedua, sampai hari ini menurut saya terjadi deal politik antara pemerintah dengan PDI Perjuangan. Salah satunya adalah tidak mengambil kenikmatan apa yang dimiliki oleh PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan kan punya jabatan-jabatan tuh. Ada jabatan Mbak Puan, ada yang di lembaga negara kayak BPK kalau saya nggak salah. Terus kemudian ada yang dubes-dubes. Itu nggak diambil sama pemerintah. Silakan aja. Jadi itu ada deal politik. Yang ketiga, sampai hari ini nggak keras-keras amat tuh PDI Perjuangan ke Pak Prabowo ya. Tapi kalau ke menterinya keras. Menterinya sering ditanya-tanya. Misalnya, Bapak itu jelaskan dong bisnis plan tentang Koperasi Merah Putih. Nah, kata Pak Durianto kepada Menkop Budi Ari. Tapi kalau ke menterinya keras-keras PDI Perjuangan. Tapi kalau ke Pak Prabowo dukung. Jangan ngomong 80.000 titik, 400 triliun. Tapi gimana bisnis plannya? Kan katanya itu dipinjamkan setiap koperasi 5 miliar. Ngembalikinnya gimana? Terus jauh di sana orang-orang ingat lagi. Wah 400 triliun. Ingat siapa? Ingat Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Kata Ustadz Yusuf Mansur, gua lagi. Jadi balik lagi ke tadi, ke Bang Dasko. Langsung kemudian bertanya-tanya nih orang, ini Bang Dasko kira-kira ngomongin apa? Apakah ngomongin pemakzulannya Jokowi? Wah pemakzulan Jokowi. Pemakzulannya Gibran. Kan datang lagi tuh suratnya ke DPR. Wah mana mungkin ngomongin pemakzulan Gibran. Saya yakin nggak akan ngomongin pemakzulan Gibran. Tapi saya memprediksi mereka itu bicara tentang Ibu kira-kira mengharapkan berapa kursi menteri. Nah itu mungkin diomongin. Mungkin juga Bang Dasko menyampaikan pesan Pak Prabowo. Bu, kata Pak Prabowo, kursi menteri yang bisa diisi ada segini Bu, wakil menteri segini Bu. Gitu. Mungkin tuh kalau itu PDI Perjuangan akan masuk ke kabinet. Makin seru nggak? Enggak lah. Kalau PDI Perjuangan masuk ke kabinet juga kita kebayang kan. Nggak ada yang oposisi secara terang-terangan gitu. Semuanya kan masuk ke dalam. Nanti yang kritis siapa? Saya juga kelihatannya kan nggak, saya anggota pramuka kan. Membantu pemerintah saya. Saya udah statement tuh kemarin. IKAVI Kaum Unpad. Wah kan saya ketumnya. Akan membantu komunikasi pemerintah. Akan membantu mengkomunikasikan program-program pemerintah kepada rakyat. Wah saya sudah stated tuh. Jadi saya mirip-mirip lah PDI Perjuangan saya. Kira-kira kalau masuk bakal berapa kursi ya didapat oleh PDI Perjuangan? Apakah 3, apakah 5? Kan kursi menteri sama wakil kan banyak sekitar 100-an ya. Ini tebak-tebakan boleh ya tebak-tebakan ya. Kalau menurut saya sangat mungkin PDI Perjuangan akan dapat 3 kursi menteri dan 3 kursi wakil menteri. Karena PDI Perjuangan 3. Salam metal. Gimana?
Gimana tuh? Jik 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 jik. Itu PDI Perjuangan tuh. Jadi kalau tanya kira-kira Bang Hensa kira-kira PDI Perjuangan dapat berapa? Tebakan saya, Menteri 3, Wakil Menteri 3. Nah, udah tadi pesan berkali-kali. Isinya begitu terus. Itu apa sih namanya? Velocity. Kenapa namanya Velocity? Oke, ya. Terus kira-kira Bang Dasko ngomong apa lagi? Ya banyak lah, banyak hal kan. Beberapa program-program yang perlu dibahas gitu. Kira-kira Ibu Mega ngomongin apa ke Bang Dasko? Nebak-nebak boleh kan ya? Mungkin Bu Mega ngomongin Jokowi, ngomongin Gibran juga tuh kali. Tapi kelihatannya itu perbincangannya sangat santai dan bersahabat ya. Sebelumnya nih saya ingetin juga, sebelum Bang Dasko ke rumah Ibu Mega kan tampak mesra tuh dengan Pak Prabowo di 2 Juni 2025 di perayaan Hari Ulang Tahun Pancasila. Bahkan TV One itu punya tuh foto gede tuh. Setelah acara itu, atau di acara itulah, Ibu Mega membisikkan sesuatu kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo namanya mendengarkan bisikan itu. Apa yang dibisiki? Ya, kalau kita tahu apa yang dibisikin, namanya bukan bisik-bisik. Itu ngasih tahu, pengumuman. Karena bisik-bisik jadi kita nggak tahu. Jadi kita berdoa saja bahwa perbincangan antara Bang Dasko dan Ibu Megawati atau pesan-pesan yang disampaikan Bang Dasko dari Pak Prabowo itu adalah pesan-pesan yang membangun dan membuat Indonesia akan lebih baik dari hari ini. Membuat Indonesia lebih maju dari hari ini. Kalau Indonesia lebih maju, lebih bagus, kan kita semua ikut senang, ikut bahagia. Memang bila para elit politik kita itu damai, itu enaklah kita ini di Indonesia ya, lebih damai. Jadi gitu kira-kira teman-teman, bacaan-bacaan pertemuan Bang Dasko dengan Bu Mega. Satu yang pasti, Bang Dasko membawa pesan dari Pak Prabowo. Ya, itu udah Pak Dasko udah ngomong sih, makanya pasti ya. Ya udah, terima kasih ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di topik yang lain hanya di Satgas Kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.